Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suryaning Bawono dan Bu Regina Niken selaku pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro kelas E. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang peran pemerintah dalam bidang pendidikan. Untuk anggota kelompok sendiri yang di sini ada yang pertama ada Alfian Nasrullah dengan NIM 2108 1020 1211. Yang kedua ada Dian Hesti Ananta dengan NIM 2108 1020 1243 dan saya sendiri Dinda Dwi Anjaningtyas dengan NIM 2108 1020 1049. Yang keempat ada Muhammad Afrizal dengan NIM 2108 1020 1198 dan yang selanjutnya ada Patricius Darel dengan NIM 2108 1020 1150 dan yang terakhir ada Sapira Donita Putri dengan NIM 2108 1020 1071. Adapun subtopik yang akan kami bahas adalah yang pertama adalah latar belakang, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga kesimpulan dan saran. Untuk materi pertama adalah latar belakang. Untuk pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengapa peran pemerintah penting dalam bidang pendidikan, di mana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea kedua dan alinea keempat, yaitu di mana memiliki cita-cita mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur. Dan yang kedua yaitu adanya indikator kesejahteraan rakyat tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Indonesia antar waktu dan perbandingannya antar provinsi maupun daerah tempat tinggal, yaitu perkotaan dan perdesaan. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut 8 bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Pendidikan merupakan salah satu aspek suatu negara yang sangat penting untuk suatu negara. Untuk mencapai kesejahteraan, maka diperlukan adanya alokasi dana APBN maupun APBD yang adil. Dan salah satunya pendanaan alokasi APBN dan APBD ini dialokasikan ke dalam bidang pendidikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi yang kedua adalah pembahasan mengenai program kerja pemerintah dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah beasiswa. Untuk pemateri kedua, dipersilahkan untuk menyalakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah program kerja pemerintah dalam bidang pendidikan. Yang pertama beasiswa. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan pemerintah kepada perseorangan dengan tujuan untuk kelangsungan pendidikan yang ditempuh. Next. Next. Beberapa beasiswa dari pemerintah antara lain beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan adalah program beasiswa unggulan Kemendikbud adalah suatu dukungan dan upaya peningkatan kualitas sumber daya Indonesia, terutama pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Ada 3 program beasiswa unggulan, yaitu beasiswa masyarakat berprestasi, beasiswa unggulan 3T, beasiswa pegawai Kemendikbud. Yang kedua, beasiswa LPDP. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP adalah suatu lembaga yang beroperasi di beberapa program, yaitu beasiswa reguler, beasiswa disertai,
beasiswa dokter spesialis, beasiswa afirmasi, beasiswa unggulan dosen Indonesia atau BUDI. Yang ketiga yaitu bidik misi. Bidik misi adalah program penting bagi siswa yang keterbatasan dana yang ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Bidik misi dimulai pada tahun 2010, di mana setiap perguruan tinggi diberikan amanah untuk melakukan sosialisasi. Sejak pertama kali diterapkan, bidik misi diberikan kepada 20.000 lulusan sekolah menengah atas atau SMA dan sederajat untuk belajar di 104 perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah Dana BOS. Program Dana BOS sudah dilakukan sejak tahun 2005. Program Dana BOS sudah dilakukan sejak tahun 2005. Pada akhir Februari 2001, Menteri Nadiem menyatakan Kemendikbud mengalokasikan anggaran untuk Dana BOS sebesar 52 triliun. Anggaran ini akan disalurkan kepada kurang lebih 200.000 sekolah tingkat SD, SMP, SMA atau SMK, dan SLB. Beberapa program Dana BOS yaitu BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS kinerja. Lanjut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Dianasti. Untuk materi ketiga ada kuota internet. Untuk pencakaran kuota internet akan dijelaskan oleh Riza. Untuk waktu dan tempat saja. Ya, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan yang B, yaitu kuota internet. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, pendidikan di Indonesia mulai menerapkan sistem pembelajaran berbasis daring atau online, di mana guna membantu permasalahan-permasalahan yang berlangsung. Pemerintahan mengeluarkan kebijakan bantuan kuota dan internet secara gratis setiap bulannya kepada seluruh pelajar di Indonesia dari berbagai jenjang. Cara pemerintah untuk membantu atau mensupport pendidikan di Indonesia di masa pandemi sekarang dengan memberikan kuota internet untuk siswa dan siswi bagi atau untuk semua kalangan. Dikarenakan kuota yang dikeluarkan untuk pendidikan di masa pandemi ini tatap mukanya menggunakan Google Zoom atau Google Meet dan membutuhkan kuota yang memadai dan banyak. Dan kuota yang memadai untuk tatap muka secara online via Google Zoom atau Google Meet tersebut mahal dikarenakan membutuhkan kuota yang banyak. Pemerintahan meluncurkan program subsidi kuota internet. Kemendikbud mengalokasikan dana sebesar 7,2 triliun untuk kebijakan bantuan kuota internet gratis untuk siswa dan siswi. Terima kasih, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Riza. Untuk yang selanjutnya adalah peningkatan sumber daya manusia atau pendidik. Di Indonesia sendiri, pemerataan kekurangan sumber daya manusia sebagai pendidik itu masih kurang merata. Dalam mengatasi terjadinya kesenjangan sumber daya manusia sebagai pendidik, pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusia atau human capital selain melalui alokasi 20% anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik. Materi selanjutnya adalah mengenai pemerataan sarana prasarana. Untuk materi selanjutnya, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai topik pemerataan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat: pertama, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, belajar untuk memahami dan menghayati. Ketiga, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Keempat, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Dan terakhir yaitu belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar. Sebelumnya,
Berdasarkan Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 45 Ayat 1 yang berbunyi, setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Dalam aspek pemerataan sarana dan prasarana, bisa selanjutnya, moderator. Di mana pemerintah meningkatkan prasarana yang pertama pembangunan sekolah baru dan perenovasian sekolah. Di mana pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa terdapat 1.670 sekolah dibangun dan direnovasi sebagai salah satu cara pengembangan sumber daya manusia agar menjadi lebih unggul. Dan Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa terdapat banyak pembangunan dan renovasi sekolah di SD, SMP, SMA, dan SMK di wilayah Kepulauan Riau. Yang kedua yaitu pemberian bantuan TIK, di mana pada tahun 2021 diberikan bantuan peralatan TIK kepada 6.435 sekolah yang diberikan oleh pemerintah di seluruh Indonesia. Bantuan berupa peralatan TIK yang terdiri dari laptop, wireless router untuk menghubungkan ke internet dan proyektor. Dan di mana untuk melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer yang akan dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, membuat layanan gratis ruang belajar daring. Di mana dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pertemuan tatap muka ditiadakan dan pembelajaran ini dilakukan secara daring. Pemerintah berusaha memberikan layanan yaitu ruang belajar yang dapat dimanfaatkan untuk salah satu media alternatif sumber belajar sekaligus memanfaatkan teknologi. Terdapat bermacam-macam fitur seperti sumber belajar, laboratorium maya, kelas digital, bank soal, buku sekolah elektronik, peta budaya, karya bahasa dan sastra, serta fitur lainnya yang dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik secara gratis. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya ada aneka tunjangan guru non-PNS. Untuk materi selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih moderator. Aneka tunjangan guru non-PNS. Guru swasta biasanya hanya bergantung pada gaji bulanan dan intensif yang diperoleh oleh yayasan. Jika jumlah masih belum mencukupi, biasanya guru akan mencari tambahan pemasukan dengan mengajar les. Pemerintah telah berusaha untuk mengakhiri kesenjangan ini secara bertahap. Sekarang pihak sekolah dapat mengajukan pendanaan di perusahaan yang fokus mendorong transformasi pendidikan dan sudah berizin dan diawasi otoritas jasa keuangan. Menurut Kamarudin, ada 3 kategori tunjangan guru non-PNS. Pertama, guru non-PNS yang sudah sertifikasi dan juga sudah in-passing. Mereka mendapat hak tunjangan sebagaimana guru PNS. Kedua, guru non-PNS yang belum sertifikasi tapi sudah in-passing. Mereka mendapat tunjangan sebesar 1,5 juta per bulan dan itu di luar kelebihan jam mengajar. Ketiga, guru yang belum sertifikasi dan belum in-passing. Mereka mendapat intensif sebesar 250.000 per bulan dan honor tenaga pengajar yang sumber daya dari dana BOS. Tunjangan bagi guru non-PNS pada madrasah disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan. Tunjangan ini bertujuan memotivasi guru non-PNS untuk lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan telah diselesaikan dan sekarang kita beralih pada kesimpulan dan saran. Untuk pemateri kesimpulan dan saran, persilakan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari apa yang sudah kami sampaikan adalah pihak pemerintahan Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang layak dan memadai untuk negara kita Indonesia ini. Seperti tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan, semua topik dan materi yang telah dibahas menunjukkan bahwa banyak upaya yang dilakukan untuk mencapai pengertian sistem pendidikan nasional, mulai dari program beasiswa hingga aneka tunjangan bagi tenaga pengajar. Tidak hanya dengan bantuan berbentuk uang saja, tetapi juga program yang terencana dan tersusun dengan baik. Tidak hanya para murid saja yang mendapatkan bantuan, tetapi juga tenaga pengajar
dan bangunan atau infrastruktur sekolah itu sendiri. Selanjutnya, sebagian saran, sebaiknya pemerintah tidak hanya berfokus di kota-kota besar, dikarenakan masih banyak ketimpangan di dalam bidang pendidikan di luar kota-kota besar. Sehingga untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan, maka perlu ditingkatkan pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah juga harus jeli dalam memilih personil dan pihak yang terlibat dalam penyebaran dan alokasi bantuan, karena seringkali ada oknum yang tidak jujur dan memanfaatkan program dan bantuan pemerintah dalam bidang pendidikan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sekian dari kami, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi mengenai peran pemerintahan di bidang pendidikan telah kami selesaikan. Saya selaku moderator, selaku perwakilan dari kelompok 5, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada